Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat saja? Ketemu lagi dengan Pak David ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kita masuk ke bab yang pertama, yang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemarin belum bisa dilihat ya, karena memang belum di share screen, soalnya laptopnya agak nggak bisa dibuka. Nah, ini peta konsep dari pembelajaran kita kali ini. Yang materi, kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila sendiri ini masih dibagi-bagi juga ya. Yang pertama, kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Lalu yang ketiga, nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang keempat, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, silakan kalian tulis terlebih dahulu ya untuk peta konsepnya ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke babnya ya. Ini ada tujuan dari pembelajaran. Ini apa sih? Salah satunya tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Dan yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Lalu yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Lalu yang terakhir, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Oke, kita kemarin sudah tahu apa sih fungsi Pancasila. Nah, salah satu fungsi Pancasila sendiri itu kan yang pertama kemarin ada di tugasnya ya, kita bahas langsung, yaitu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ini adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengetahuan atau pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan atau pedoman dalam menyelenggarakan negara Indonesia. Dan untuk penjabaran yang kedua, ini para pendiri Indonesia atau kita sering menyebut dengan the founding father. Ya. Setelah menyadari pentingnya suatu dasar negara, maka dari itu ada atau dilakukan sidang BPUPKI yang pertama. Nah, sidang BPUPKI pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Membahas apa? Nah, yang dibahas itu yaitu dasar negara. Tokoh-tokohnya yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Lalu menyebutkan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali secara resmi dilakukan oleh Pak Soekarno ya. Ketika Pak Soekarno mengemukakan pendapat terkait dasar negara, Pak Soekarno menyebut dengan Pancasila sendiri ya. Oke.
Ini sudah paham ya, karena sudah sering kita bahas. Lanjut ke slide ini. Lanjut ke fungsi yang selanjutnya, itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Penjabarannya seperti apa sih? Jadi seperti ini. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Yang kedua, Pancasila sebagai pandang hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk mencegah berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan tentunya ketatanegaraannya ya. Itu baik urusan dalam maupun luar negeri. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu yang keempat, penjabaran yang keempat maksud saya, itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Itu dari pandangan hidup bangsa. Yang ini tambahannya saja. Yang ini tambahannya ya. Kalau misalnya masih belum paham, ini juga masih ada 2 lagi. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Oke. Lanjut ke fungsi dari Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Penjabarannya seperti apa sih yang sesuai? Jadi penjabarannya, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur itu juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPU-PKI dan juga PPKI ya. Lalu fungsi yang selanjutnya yaitu Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Penjabarannya seperti apa sih? Ini ada 3 poin dari penjabarannya. Yang pertama, sumber hukum yang dijadikan sumber dari hukum itu penyesuaiannya atau peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, semua hukum yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, itu bersumber dari Pancasila sendiri. Ya, ini juga bisa dilihat dari poin yang kedua, yaitu Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber atau aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, segala sumber hukum atau peraturan yang ada di Indonesia tetap bersumber pada Pancasila. Dan untuk fungsi yang selanjutnya itu sebagai ideologi bangsa atau ideologi nasional. Di sini, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas? Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa tetap menghubungi saya langsung atau menghubungi ke wali kelas ya kalau ingin tanya-tanya langsung terkait materi fungsi dari Pancasila ini sendiri. Oke.
Lalu untuk tugasnya sendiri, ini kan di dalam fungsi Pancasila itu ada peraturan tidak tertulis maupun peraturan tertulis. Coba untuk soal yang pertama, peraturan tidak tertulis itu seperti apa sih? Berikan contohnya. Dan yang kedua, peraturan tertulis itu seperti apa? Dan buat contohnya ya. Masing-masing buat 2 peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis ya. Nanti dibuat di kertas saja langsung. Sebentar. Ya, jadi untuk tugasnya sendiri kalian tulis di kertas, nanti difoto lalu dikirimkan ke saya boleh, atau melalui wali kelas juga boleh ya. Tuh. Oke, kalau sudah saya akhiri. Semoga ilmunya kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.